Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toto Ernawan, guru otomotif dari SMK Negeri 1 Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja kategori 1 tahun 2022 periode 4 dengan mengambil KD memperbaiki gangguan pada sistem rem hidrolik sepeda motor. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajarannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ya di hari Rabu. Dari pagi semua hujan, ada yang hujanan, ada sama untuk sebuah hujanan ya. Baik, untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru ingin susu ya. Kalian apa sudah siap akan pelajaran hari ini? Baik, kalau siap semua. Satu pimpin doa Mas Jabar. Doa. Kita mulai. Semuanya siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Mas Jabar. Belum Pak Guru ingin mengecek dulu ya. Apakah ada yang sudah masuk hari ini? Pertama Mbak Devi, kemudian Dimas, Doni Setiawan, Mas Eko Setiawan, dan Erlin Jadi, Fajar Dian, Jabal Karim, Mbak Lola, dan Muhammad Salman, Mas Muiz, Mas Muzaki, Mbak Nahwa, Selvia, Mas Kai, Mas Kejar. Oke, berarti ada semua ya hari ini ya. Oke, untuk hari ini karena kemarin kalian sudah diskusi tentang kemungkinan yang ada, gangguan yang ada pada sistem rem. Tapi kan kemarin kalian hanya diskusi, ya kalian belum praktek. Untuk hari ini nanti kita praktekkan cara mengatasi gangguan yang ada pada sistem rem cakram. Ya, kalau kemarin ada yang masih ingat komponen rem cakram apa aja? Komponen rem cakram, ya.
ya ampas rem, terus rem, tabung rem, piringan, piringan, rem, master rem, kaliper. Ya, kurang lebih ada 6 ya. Ya. Masih ingat. Kemarin kalau misalkan handle-nya keras, kemarin kemungkinan itu apa ya? Handle-nya keras atau handle-nya terlalu kenyal? Kemarin dari mesinnya minyak remnya berkurang atau ada anginnya juga ya. Ya. Jadi itu adalah beberapa kemungkinan, tapi tidak semua kemungkinan itu menjadi salah satu penyebab gangguan yang ada pada sistem rem cakram. Ya. Ya. Baik. Untuk hari ini, untuk kompetensi dasar yang ada akan kita pelajari adalah memperbaiki gangguan pada sistem rem. Ya. Itu adalah kompetensi dasarnya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, nah ini memperbaiki pertama kerusakan pada sistem rem hidrolik dengan benar. Jadi nanti kalian setelah pembelajaran ini dapat memperbaiki kerusakan rem hidrolik dan cakram ya pada sepeda motor. Kemudian yang kedua menguji hasil perawatan sistem rem hidrolik sesuai dengan SOP. Nanti setelah dilakukan perbaikan diuji apakah ini sudah sesuai dengan SOP. Jadi seperti itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian catatan materi nanti ada gangguan pada rem cakram dan cara mengatasi gangguan pada rem cakram ya, itu adalah materi yang ada akan kita pelajari. Nah, ini nanti untuk kriteria penilaian nanti Pak Guru ambil untuk kerja atau untuk praktek. Jadi nanti saat kalian praktek nanti Pak Guru langsung ambil nilai untuk prakteknya ya untuk kalian. Dan tanya jawab langsung seperti tadi. Kemudian kita aktifkan sesuai dalam praktek. Nanti aktif dalam hal aktif positif ya, bukan aktif yang negatif ya. Nah, ini langsung materi ya. Nah, ini kemarin sudah diskusi itu tentang gangguan-gangguan. Nah, sekarang bagaimana cara mengganti minyak rem atau membuang udara palsu? Nah, ya yang pertama kita buka dulu ya master rem. Kita buka reservoir tank, tutupnya kita lihat. Karena apakah minyak rem masih dalam keadaan kalau kuantitasnya masih sesuai dengan standar atau tidak, nanti kita di sana berkurang, kita tinggal nambahin minyak rem kalau berkurang. Kalau misalkan ada juga kualitasnya sudah jelek ya karena untuk pemakaian, nanti bisa diganti dengan minyak rem yang baru. Minyak rem yang ada pada sistem itu akan keluar masuk ke dalam tabung ini ya. Nanti kita coba praktekkan. Nah, ini namanya back trigger. Kalau misalkan kita langsung mengganti atau membuang udara, ini dengan cara ini lebih cepat dibandingkan dengan manual. Kalau manual kan kita pompa dulu ya, pompa dulu, kemudian tahan ini buka, baru ditutup lagi dilepasnya. Dan handle-nya dilepas. Itu adalah cara manual. Kalau ini menggunakan alat ini lebih cepat, lebih bagus. Cuman tidak semua bengkel ada alat seperti ini. Ya kita punya. Nanti Pak Guru kasih. Nah ini atau pembuangan yang saya Pak Guru bilang selang yang itu digunakan sini ya, atau pembuangan. Kemudian nah ini ada permukaan tertinggi, minyak rem jangan terlalu tinggi ya. Karena apa? Karena nanti kalau terlalu tinggi pada saat penggantian ampas rem itu kan di joket ya, sehingga pistonnya tergabung dalam sehingga akan menekan minyak rem yang ada di dalam piston. Nah itu nanti akan mendorong minyak rem yang ada di reservoir tank leader. Nanti jika terkena bodi kendaraan itu nanti gasnya akan muncul ya, soalnya jangan terlalu penuh untuk antisipasi pada saat penggantian ampas rem.
Nah, ini penggantian kampas rem. Nah, ini ya. Yang pertama buka pin kampas rem. Kelihatan nggak? Iya, ya. Kemudian baru pemasangan kaliper lepas, nah, kemudian baru, nah ini dicoket dengan menggunakan ini, ya, biar mudah. Nanti pada saat pemasangan pun jika kampas baru biasanya kan speed celahnya ya, ini dicoket dulu. Baru nanti di, nah, pin kampasnya dilepas, sehingga nanti kampasnya terlepas kemudian ganti yang baru, gitu ya. Ya Pak. Nah, ini bukan kampas rem. Ini jangan sampai hilang ya. Ini untuk bukan kampas rem, ya. Kalau ini nggak ada, ini apa? Rawan sekali untuk lepas kampas remnya. Kemarin ada kelas berapa ya? Nah ini nggak ada, bukan kampas rem, nggak ada sehingga apa? Lepas tidak tahu kalau ini sudah lepas, jadi kampas remnya cuma sebelah, ya. Makanya pada saat direm bunyi kasar gitu, iya. Karena apa? Gesekan besi dengan besi, ya. Sehingga bunyi. Dan kalau sudah ini kita pasang kembali pin kampas rem. Nah ini dan juga baru pemasangan kaliper. Mungkin untuk penggantian kampas rem. Kemarin apa yang gangguan ya? Gangguan. Nah ini ya, suatu peristiwa yang menyebabkan tidak lancar fungsi ya. Jadi kalau misalkan sistem rem mengalami gangguan itu sistemnya tidak akan berfungsi dengan normal seperti itu. Nah ini nanti di pembelajaran hari ini nanti Pak Guru ada 3 sebuah sepeda motor, ya. Yang pertama Beat, ya. Yang kemudian sudah Revo, kemudian dan juga Supra. Di sini pada kasus utama ini Beat, ya. Ini Beat itu kasusnya direm pada saat handle-nya di aktifkan itu kadang apa ngeblong, ya, kadang ngeblong. Nah itu menurut kalian apa penyebabnya? Ya, kira-kira apa? Nanti kalau sudah diketahui, kemudian nanti kalian perbaiki. Kemudian yang Revo itu kenyal banget handle-nya. Kira-kira apa? Dan kalian perbaiki, ya. Dan yang kasus nomor 3 itu handle-nya pada direm itu terlalu terdalam, ya, jaraknya terlalu dalam, sehingga kalau tidak harusnya nggak ada jarak menduga kan paling cuma 2 mili ya, ini sampai 5 mili lebih, berarti kan nggak sama. Nah, silakan nanti kalian analisa apa gangguannya terjadi dan kalian perbaiki. Untuk sebagai sumber, nanti ini Pak Guru sudah berikan modul ini ya, untuk sebagai panduan di sini ya. Nanti silakan kalian dibaca-baca ini bukunya sebagai panduan kalian untuk praktek. Kemudian sudah ada di sini. Kemudian sebelum itu nanti Pak Guru akan membagian kelompok, ya. Jadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama ini Mas Dimas, Doni, Eko, Devi, dan Erlinda. Ini kelompok 1 ya. Nanti tugasnya adalah yang kasus pertama yaitu Honda Beat, ya. Kemudian kelompok 2 Fajar, Jabar, Muhammad Salman, Lola, dan Selvia, ya. Nanti kelompok 2 kasusnya untuk Honda Evo, ya. Kemudian yang kelompok 3, nah ini Mas Muiz, Muzaki, dan Mas Sky, dan Mas Tegar. Nanti kelompok 3 Honda Supra, ya. Nanti
silakan kalian analisis kira-kira apa penyebabnya. Kalau sudah ketemu silakan kalian perbaiki. Cara memperbaikinya juga jangan sampai menyebabkan kerusakan pada komponen lain. Untuk peralatan sudah Bapak sediakan di beberapa meja ya. Kemudian nanti LKPB-nya bentar ya. Kita perlu berikan. Satu, dua, tiga ya. Kalian perhatikan ini ya. Yang pertama nama siswa, nanti tulis ya semua anggota kelompoknya siapa aja. Nah ini ada kompetensi dasar yang tadi Pak Guru sudah jelaskan. Kemudian tujuan pembelajaran sama ya. Nah ini untuk keselamatan kerja nih. Hati-hati dalam menggunakan alat ya, jangan sampai mencederai diri sendiri atau orang lain. Ya, gunakan prosedur pembongkaran dengan benar dan letakkan peralatan dengan baik dan benar. Jangan sampai tercecer mengganggu aktivitas kalian praktek. Nah ini penggadaan tanpa jari ya. Ini sudah ada di situ LKPD. Kemudian nanti yang diisi ini hasil pengukuran dari kamar lab ya. Baik kelompok 1, 2, 3 itu sama untuk pengisian LKPD untuk kamar rem dan keadaan atau kondisi minyak rem ya. Kualitas itu adalah kondisi masih bagus atau layak atau tidak ya. Kalau kuantitas itu berarti jumlah minyak remnya nanti volumenya berkurang atau tidak harus kualitas. Nah kalau kuantitas ya jumlahnya ya volume ya. Itu nanti setelah kalian mengisi kemudian nanti diberi dengan kelompoknya. Kemudian setelah itu presentasi ke depan ya. Salah satu misalkan kelompok satu presentasi, yang lainnya berusaha untuk menanggapi seperti itu. Nanti gantian sampai kelompok 3. Sampai sini paham? Baik, kalau sampai sini paham silakan mempersiapkan peralatannya untuk langsung praktek. Yuk. Ini kelompok berapa lagi ya? 3 ya. Nah ini ya. Ini Indonesia terlalu dalam. Nah, coba kalian lihat dulu di dalam nomor ya. Masukkan. Kemudian nanti bisa dikali seperti juga. Ada sebenarnya. Nah, coba dilepas dulu. Ini ya. Lepas.
Kenapa? Gimana? Iya. Jadi anak itu kualitasnya ya. Ada masalah yang lain. Dari awal tadi kemungkinannya apa? Kemungkinan awal. Pernah kayak makanya rem ya. Jadi chipnya emang itu ya. Ternyata pas di itu sudah ternyata benar ya. Jadi kualitas minyak remnya sudah menurun. Tepat ya. Analisis kalian tentang gangguan atau penyebab yang ada pada untuk kampasnya masih tebal ya, tebal 2,6 mili, tanggal minimumnya 2 mili. Silahkan nanti presentasikan ya. Sudah?
Bunda silakan kelompok 1 presentasikan, maju ke depan. Kelompok 1. Nanti kelompok lain menanggapi ya. Silakan maju. Semuanya Pak. 2 aja perwakilan boleh ke depan. Ya. Yang lainnya menyimak ya. Silakan dari praktek kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil analisis kami terhadap motor listrik. Kami menganalisis bahwa minyak rem di motor sudah menurun, kualitasnya menjadi air. Kemudian setelah dilakukan pembongkaran, ternyata apa Mas yang mengalami kesalahan? Setelah dilakukan pembongkaran, ternyata minyak rem sudah berubah menjadi air. Mungkin karena usia pemakaiannya yang sudah terlalu lama, jadi minyak remnya sudah berubah. Setelah itu kami melakukan penyelesaian dengan mengeluarkan air di dalam kaliber, lalu diganti lagi dengan minyak rem yang baru. Kelompok yang tadi silakan. Kenapa kualitas minyak rem dapat menurun? Kenapa kualitas minyak rem dapat menurun? Karena usia pemakaian yang sudah terlalu lama menjadikan kualitas minyak rem menurun. Menurun ya. Ya. Dan juga itu ya, karena kita itu ya, prinsip dari pengereman itu kan menggunakan gaya gesek ya. Iya. Gaya sementara gaya gesek itu menghasilkan yang namanya energi panas. Nah, panas itu akan tersalurkan ke dalam sistem minyak rem, sistem rem ya. Sehingga apa, nanti lama kelamaan dalam waktu dengan lama kualitas minyak rem akan menurun. Bisa menjadi seperti air. Viskositasnya menurun. Kualitas ini adalah viskositas, ya. Viskositasnya menurun. Viskositas apa? Tingkat kekencalan. Padahal itu ya. Ada lagi yang bertanyakan? Dua. Kalau untuk Pak? Yang presentasi dari kelompok kami, jika ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1. Jadi tadi ya, untuk kelompok 1 kualitas minyak remnya menurun menyebabkan rem seperti cara normal. Baik, untuk kelompok yang kedua silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil praktik serta analisis gangguan pada motor Espo, yaitu terdapat permasalahan handle rem yang terasa renyah dikarenakan kuantitas minyak rem yang tidak sesuai standar atau dapat dikatakan sudah berkurang. Namun untuk kualitas dikatakan baik karena warna masih merah. Analisis lain yaitu kualitas rem dengan hasil ukuran 2,4 mm dengan batas minimum ketebalan kanvas adalah 2 mm. Dua pistonnya rusak atau tidak berfungsi secara normal. Satu yaitu piston bagian bawah. Jadi tadi analisisnya apa tadi? Kanvas rem dengan hasil ukuran Kanvas rem ya? 2,4. Analisnya nama kanvas rem. Itu kelompok kira 2. Analisisnya kanvas rem. Kuantitas minyak rem, kuantitas serta kualitas. Kuantitas dan kualitasnya Kualitasnya baik, masih bagus ya. Kalau kuantitasnya tadi berarti menurun, berkurang. kurang ya, minyak remnya berkurang.
Dan juga lagi ternyata apa lagi Mas? Piston bagian bawahnya tidak berfungsi bang. Piston. Piston di kaliper. Ya, kaliper. Itu kan ada dua ya. Dua yang satu Tidak berfungsi. kadang tidak ada bang. Oke. Ini ada dua ya. Jadi yang mengalami permasalahan sama juga minyak rem sama piston kaliper di dua. Terus yang menyebabkan sistem rem pada kendaraan itu tidak normal. Gitu ya. Baik, ada yang menanyakan tentang atau menanggapi dari kelompok 2? Ya. Silakan. Kelompok 3 menanggapi. Dampak minyak rem dapat berkurang. Minyak rem dapat berkurang karena terjadi kebocoran pada sistem. Ya, terjadi kebocoran pada sistem. Ya, kita tahu bahwa yang namanya minyak atau berhubungan dengan cairan itu pasti ada yang namanya seal. Nah, seal itu untuk mencegah terjadinya kebocoran. Karena usia pemakaian, itu seal lama-lama juga akan mengalami kerusakan. Sehingga kalau sealnya rusak, ya itu otomatis tembus ya minyakannya. Sehingga nanti langsung melakukan kebocoran. Jadi seperti itu. Ya. Bisa menanyakan lagi? Ya. Cukup ya? Cukup. Baik, silakan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ternyata tadi dari hasil analis kalian dengan kelompok ternyata hampir mendekati 100% benar ya dari analisis gangguan yang terjadi pada sistem sepeda motor, tentunya rem cakram yang ada di sepeda motor 3 jenis tadi ya. Berbeda-beda macam gangguannya, kalian analisis, kemudian kalian buktikan apa benar analisis yang saya tadi diskusikan dengan kelompok sudah benar atau belum. Ternyata hampir 100% sudah benar. Dan juga tadi sudah diperbaiki ya Pak Guru lihat tadi kalian sudah dengan operasional ya SOP tentang cara perbaikan agar wajah ya. Jadi tadi ada apa ya, handle rem yang cara main rem terlalu jauh. Analis pertama tadi kemungkinan kamar rem ya dari kelompok 3 ya, ternyata benar kamarnya tipis. Kemudian kelompok 2 analisnya apa tadi? Rem operasional analisnya kuantitas ya, jadi jumlah minyak remnya berkurang ya. Ternyata setelah kalian itu pakai ternyata benar kuantitas atau jumlah minyak remnya berkurang. Tapi ada satu lagi ya, ternyata ya pistonnya juga bermasalah di dalam kaliper, piston kaliper tidak bekerja secara bersama-sama. Salah satu tertinggal ya, macet. Kemudian kelompok 1 tadi lebih ya, hidupnya kadang berfungsi kadang tidak ya. Pada saat itu kadang berfungsi kadang tidak. Itu ternyata kualitas minyak remnya itu menurun ya, karena usia pemakaian dan juga sering terkena panas. Nah ini minyak rem jika terlalu sering terkena panas juga kualitasnya akan tetap menurun. Jadi seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Nah ini Pak Guru mau refleksi. Silakan. Keluaran ya. Nah ini ya, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini hari ini?
kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran hari ini? Ya. Ada? Dikumpulkan ke depan. Yang dikumpulkan aja di sini. Ada yang mau tanyakan sebelum kita hari? Nah, kalau udah ada nanti waktu yang tanya, ya. Ini ya. Tadi kan minyak rem, apa perubahan minyak rem? Minyak rem itu kan sebetulnya air. Sementara air itu juga sama air. Nah, bagaimana jika minyak rem itu diganti dengan air? Apakah bisa? Ya, cepat sekali ya. Mas. Jadi begitu ya, Pak, karena viskositas dari air dan minyak rem itu berbeda, ya. Air itu lebih kecil. Nah, sementara untuk sistem rem itu menunjukkan viskositas yang lebih tinggi. Kita umumnya itu harusnya menggunakan sertifikat atau tempat di negara kita, karena iklimnya tropis panas, ya, sehingga harus tahan panas juga. Oke, kesimpulan dari ini ternyata banyak sekali gangguan-gangguan yang ada pada sistem rem, ya, dari handle-nya kemudian jarak rem bebasnya jauh, kemudian kadang juga ada yang ngeblong, ya, tidak bekerja padahal sudah tidak. Kemudian juga ada lagi itu ya, handle rem terlalu keras, ya, terlalu keras sehingga kan tidak berfungsi normal. Jadi kesimpulannya untuk pelajaran hari ini, kalau nggak ada yang ditanyakan untuk hari ini cukupkan sampai sekian, ya. Sebelum kita akhiri, nanti Mas Jepang memberi doa, ya. Silakan Mas Jepang. Cekrek ulang. Berdoa selesai. Oke, dari waktu dulu cuma sekian, kurang lebih mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.